Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Jaya Nardo Tanoto dari program studi Teknik Informatika STIMIK Pelita Nusantara Lubuk Pakam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan judul Aplikasi Minimarket berbasis Java menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek. Nah, sebelum masuk ke demo programnya, saya akan jelaskan dulu nih secara singkat apa itu OOP dan kenapa kami pakai pendekatan ini. OOP atau pemrograman berorientasi objek adalah cara membuat program dengan membagi-bagi masalah menjadi bagian-bagian kecil yang kita sebut dengan objek. Nah, bayangkan ya analoginya, di dunia nyata itu ada, di minimarket ada produk, ada pelanggan, ada kasir, dan ada transaksi. Nah, di program kita kali ini, kita semua yang tadi saya sebutkan akan kita buat menjadi objek masing-masing. Nah, di presentasi kelompok kami ini ada 4 konsep utama OOP yang kami terapkan. Yang pertama, enskapsulasi. Oke, di dalam presentasi kelompok kami kali ini ada 4 konsep utama OOP yang kami terapkan di proyek ini. Yang pertama, enskapsulasi, artinya data di dalam program kita lindungi, tidak bisa diubah sembarangan dari luar, ibarat kata dikunci, hanya bisa dibuka lewat cara yang benar. Yang kedua, inheritance atau pewarisan. Artinya sebuah kelas itu dia dapat mewarisi sifat dari kelas lain. Di proyek kami, kelas produk fisik dan kelas produk digital sama-sama mewarisi sifat dari kelas induknya, yaitu kelas produk. Nah, yang ketiga itu polimorfisme. Artinya satu perintah yang sama bisa menghasilkan hasil yang berbeda tergantung objeknya. Contoh, perintah hitung harga untuk produk fisik hasilnya berbeda dengan produk digital karena ada tambahan ongkos kirim. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu abstraksi. Artinya kita menyembunyikan detail yang rumit dan hanya menampilkan yang penting. Kelas produk dan penggunaan di proyek kami adalah kelas abstrak, tidak langsung dipakai, tapi jadi pondasi untuk kelas-kelas lainnya. Nah, oke, sekarang saya serahkan ke Laurencia yang akan menjelaskan diagram sistem kami. Baik, saya akan menjelaskan rancangan sistem kami melalui 2 diagram UML. Pertama, use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan siapa saja yang menggunakan sistem kita dan apa saja yang bisa mereka lakukan. Di sistem kasir minimarket, kami ada 2 pengguna utama. Yang pertama adalah admin. Admin bisa login, kelola data produk, kelola data pelanggan, kelola akun pengguna, lihat laporan penjualan, dan logout. Yang kedua adalah kasir. Kasir bisa login, buat transaksi penjualan, tambah item ke keranjang, proses pembayaran, cetak struktur, dan logout. Ada juga beberapa use case yang bersifat in-cloud, artinya otomatis dijalankan. Contohnya saat kasir tambah item ke keranjang, sistem otomatis cek stok produk saat proses pembayaran, sistem otomatis hitung kembalian. Yang kedua, kelas diagram. Kelas diagram ini menggambarkan struktur kelas-kelas yang ada di dalam produk kita beserta hubungannya. Total ada 10 kelas yang kami buat. Pertama, kelas produk, ini kelas abstrak. Jadi jika bisa langsung dipakai, kelas ini jadi induk untuk 2 kelas turunannya, yaitu produk fisik, produk digital. Produk fisik punya tambahan berat dan ongkos kirim, sedangkan produk digital punya ukuran file dan lisensi. Kedua, kelas pengguna, juga kelas abstrak. Jadi induk untuk kelas admin dan kasir. Admin punya level akses, kasir punya informasi shift kerja. Yang ketiga, kelas pelanggan, penyimpan data nama, nomor telepon, dan alamat pelanggan. Yang keempat, kelas transaksi. Ini inti dari sistem, satu transaksi punya 1 pelanggan dan bisa punya banyak item belanjaan. Yang kelima adalah kelas item transaksi, mewakili 1 baris produk dalam transaksi, berisi produk apa, berapa kitinya, dan berapa subtotalnya. Dan terakhir, kelas laporan, digunakan admin untuk melihat dan mencetak laporan penjualan. Oke, terima kasih Laurencia. Saya Dinina Yandika dan saya akan langsung demo program kita di aplikasi NetBeans. Struktur project. Pertama, lihat dulu struktur project kita. Di sini kita bisa lihat
Proyek kita namanya sistem penjualan. Di dalamnya ada dua bagian. Yang pertama, paket sistem penjualan yang berisi main Java, dan yang kedua, paket sistem penjualan model yang berisi semua kelas-kelas OOP. Ada produk Java, ada produk.java, produk fisik.java, produk digital.java, pengguna.java, admin.java, kasir.java, pelanggan.java, item transaksi.java, dan transaksi.java. Jadi, strukturnya sudah rapi dan terpisah sesuai fungsinya. Masing-masing keunggulan menggunakan OOP. Buka kelas produk, klik buka produk Java di panel kiri. Sekarang kita buka dulu kelas produk. Ini adalah kelas abstrak produk. Perhatikan kata kunci abstrak di sini, artinya kelas ini tidak bisa dibuat objeknya langsung. Dia hanya jadi template. Di sini ada atribut-atribut seperti ID produk, nama, harga, dan semuanya privat. Ini penerapan enkapsulasi, dan di bawahnya ada metode, abstrak, hitung harga. Turunannya ini wajib diimplementasikan oleh kelas. Buka produk fisik. Klik buka produk fisik.java. Sekarang kita lihat produk fisik. Lihat kata extends produk di sini. Artinya, produk fisik mewarisi semua atribut dan metode. Dari kelas produk ini, penerapan inheritance, dan di sini ada override, hitung harga. Ini polymorfisme. Harga produk fisik dihitung dari harga dasar ditambah berat dikali ongkos kirim. Run program. Pertama, klik kanan main Java Run File atau tekan F6. Sekarang kita langsung jalankan programnya. Kita klik Run dan lihat hasilnya di output panel di bawahnya. Oke, programnya sudah jalan. Kita lihat outputnya. Pertama, muncul demo enkapsulasi data pelanggan Budi Santoso berhasil ditampilkan lewat metode getInfo. Kedua, muncul demo inheritance dan polymorfisme. Kita bisa lihat laptop Asus harganya sebesar 8.125.000 karena ada tambahan ongkos kirim. Sedangkan antivirus Pro harganya sebesar 150.000 karena produk digital tidak ada ongkos kirim. Satu perintah hitung harga yang sama, hasilnya berbeda. Ini polymorfisme. Ketiga, muncul demo transaksi, ada struk pembelian lengkap dengan nama pelanggan, daftar produk, total harga, kembalian, dan statusnya lunas. Dan terakhir, demo pengguna admin dan kasir berhasil login dan menampilkan menu masing-masing yang berbeda. Program berjalan sempurna tanpa error. Sekarang saya serahkan ke Chelsea untuk penjelasan output dan penutupnya. Terima kasih Dini, saya Chelsea Marcelina Sitio akan merangkum hasil dari proyek yang sudah kita demo tadi. Dari output program yang sudah kita lihat, ada beberapa hal yang penting yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah konsep enkapsulasi berhasil diterapkan. Semua data tersimpan aman di dalam kelas masing-masing dan hanya bisa diakses lewat metode getter dan setter yang sudah kita sediakan. Dan yang kedua, konsep inheritance berhasil diterapkan. Kita tidak perlu menulis ulang kode yang sama selama berkali-kali. Kelas produk fisik dan produk digital tinggal mewarisi dari kelas produk. Begitu juga admin dan kasir dari kelas pengguna. Dan yang ketiga, konsep polymorfisme terbukti bekerja. Tadi kita lihat sendiri metode hitung harga yang sama menghasilkan nilai berbeda untuk produk fisik dan produk digital sesuai logika bisnisnya masing-masing. Dan yang keempat, konsep abstraksi berhasil membuat program lebih terstruktur.
Detail perhitungannya tersembunyi di dalam kelas. Pengguna kelas cukup memanggil metodenya saja tanpa perlu tahu cara kerja di dalamnya. Dan kesimpulan dari proyek kami adalah dengan menggunakan Java dan pendekatan OOP, kami berhasil membangun aplikasi minimarket yang terstruktur dan rapi dengan 10 kelas yang saling terhubung. Menerapkan 4 pilar OOP secara lengkap, mudah dikembangkan ke depannya, misalnya bisa dikembangkan lewat database, GUI, atau fitur laporan PDF. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih sudah menyimak.